Nah, video tadi yaitu yang memperlihatkan Kang Deddy Mulyadi langsung turun ke sungai itu adalah pencitraan. Ini adalah strategi politik pencitraan. Itu kata salah seorang wanita yang mengatakan katanya yang dilakukan oleh KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini adalah pencitraan. Mengenai Kang Deddy Mulyadi yang terjun langsung ke sungai ataupun ke got untuk membersihkan sampah. Namun ada sebagian orang yang mengatakan katanya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini adalah pencitraan. Langsung saja di sini kita lihat videonya. Ada banyak pro kontra yang setiap kali saya membaca komentar di video-videonya Kang Deddy Mulyadi yang di-share baik itu melalui YouTube, Instagram, ataupun TikTok. Video terutama di mana Pak Deddy Mulyadi sedang melakukan bersih-bersih sampah di Sungai Citarum yang menjadi urat nadi peradaban Sunda, dan ini banyak mendapatkan respon dan perhatian publik. Saya kira sudah banyak penelitian yang membahas mengenai bagaimana politik pencitraannya Pak Deddy Mulyadi, mulai dari skripsi, tesis, disertasi, dan juga jurnal-jurnal. Simbol politik yang digunakan Pak Deddy Mulyadi dengan menggunakan identitas Sunda, sehingga model komunikasi politiknya itu adalah dengan mengkonstruksi budaya kesundaan yang itu bisa menjadi pembeda atau ada diferensiasi dengan tokoh-tokoh Sunda yang lainnya sehingga terlihat lebih menonjol. Dan ini tentu menjadi salah satu strategi political marketing. Misalnya dalam video terbaru yang diunggah oleh Kang Deddy yang ketika bersih-bersih sampah di sungai menyampaikan anu micen runtah kawalungan didoakeun rezekina leungit. Dan semua video-video yang Kang Deddy Mulyadi itu selalu menggunakan bahasa ciri khas bahasa Sunda. Ya memang Kang Deddy Mulyadi orang Sunda ya. Digital makanya media di Sunda. Semua platform media sosial. Kang Deddy melakukan hal ini sebetulnya sudah cukup lama, bahkan investasinya ketika menjadi yang bagus, kritikan bagus, pada saat itu gitu ya. Apa tujuannya? Ya tidak lain untuk membangun personal branding, menciptakan kesan. Kalau dalam impression management teori itu kan tujuannya untuk mengubah dan mempengaruhi persepsi publik, persepsi orang yang ingin dipandang positif. Misalnya, Pak Deddy Mulyadi ini ingin dianggap sebagai pemimpin yang peduli rakyat, dan dalam strategi impression management itu masuk dalam self promotion, yaitu untuk pencitraan. Hanya permasalahannya ketika ada komentar seperti ini nih, ternyata masyarakat itu sudah trauma dengan pemimpin yang banyak pencitraan, karena ujung-ujungnya ternyata rakyat jadi korban. Ya sama halnya dengan pemimpin di Jawa Barat sebelum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Banyak juga yang memberikan komentar bahwa ternyata Jawa Barat itu tidak seindah yang ada di sosial media gitu. Sosok Pak Jokowi misalnya, orang merakyat apa, turun ke jalan, menyapa rakyat, tapi ujung-ujungnya justru malah menjadi aktor yang melahirkan politik dinasti. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Ya kita tahu anaknya yang sudah mulai merintis menjadi DPRD Jawa Barat, apakah juga akan berakhir seperti Pak Jokowi dan tokoh-tokoh politik lainnya yang membangun politik dinasti yang pada akhirnya bisa membahayakan demokrasi? Kenapa saya katakan bahaya? Karena pada akhirnya negara ini bukan lagi milik rakyat, tapi sudah menjelma menjadi negara kekuasaan yang itu milik sekelompok orang-orang tertentu. Dalam komunikasi politik pencitraan itu memang dibutuhkan, dan tentu ini adalah sebuah keniscayaan. Tetapi mesti diingat bahwa ya pencitraan itu bukanlah segalanya gitu. Jauh lebih penting dari itu adalah memiliki kapasitas, kapabilitas, etika, moralitas yang tidak banyak memunculkan kontroversi di ruang publik dengan kebijakan-kebijakannya, komunikasi publiknya, dan mampu mengelola emosi, mampu mengelola sumber daya, termasuk juga dengan konstituen. Nah, menurut pendapat teman-teman, bagaimana politik pencitraan yang saat ini dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ketika menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat? Nah teman-teman, itu dia tadi videonya ya, dari si teteh-teteh atau si mbak-mbak, siapa tahu namanya, saya nggak tahu ya. Cuman dia mengatakan katanya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini dengan membongkar bangunan-bangunan yang menyebabkan banjir seperti di Puncak, kemudian yang turun ke got, ke kali untuk membersihkan sampah, kata dia itu adalah strategi
politik pencitraan. Saya heran dan bingung sendiri saya. Pemimpin gak kerja di demo, dibilang males, gak becus. Kemudian pemimpin kerja langsung turun ke kali, ke sungai dengan rakyat, disebut pencitraan. Terus harus gimana pemimpin ini? Gitu kan? Bingung. Dikit-dikit pencitraan, dikit-dikit pencitraan. Harusnya gimana? Diem salah, kerja salah. Lagian ini si teteh-teteh ini katanya jika Kang Deddy Mulyadi ada kemungkinan seperti Pak Jokowi dulu ya, karena Pak Jokowi dulu sempat turun ke gorong-gorong ya waktu memimpin Provinsi DKI Jakarta, dia sempat turun ke gorong-gorong, kemudian kejadian itu viral dan itu membuat nama Pak Jokowi melambung tinggi ya, sehingga bisa mencalonkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Kata si teteh ini, katanya banyak warga rakyat yang trauma. Rakyat yang mana yang trauma ya? Kalau saya pribadi sih enggak trauma, biasa aja, karena memang kalau apa yang dikerjakan oleh gubernur, oleh pemimpin kita disebut pencitraan, nggak kerja-kerja dong. Jangan-jangan kalau Kang Deddy mau benerin rumah warga yang roboh, disebut pencitraan juga. Aneh, dikit-dikit pencitraan, dikit-dikit pencitraan. Ya, si teteh ini mungkin dia niatnya mau kritik. Ya bagus, kritikan memang boleh. Karena kita negara demokrasi ya, harus ada kritikan jika memang ada kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Tapi kan ini, Kang Deddy Mulyadi kebijakannya berpihak kepada rakyat semua. Ada nggak kira-kira kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini yang merugikan rakyat? Kan tidak ada gitu loh. Ya, nama juga politik ya, namanya manusia boleh berpendapat sesuka hati, sesuka isi pikiran kalian, boleh pendapat. Termasuk si teteh-teteh ini mau ngomong ngebuluk buke, ngomong ngebusak, ngebudak, silahkan, nggak apa-apa. Tetapi saya yakin rakyat Jawa Barat mengerti, tahu, dan paham siapa sebenarnya sosok Kang Deddy Mulyadi atau KDM ini. Kemudian si teteh-teteh ini juga tadi mengatakan, katanya marketing politik pencitraan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi membawa-bawa adat budaya Sunda dengan beberapa kali Kang Deddy Mulyadi berbicara menggunakan bahasa Sunda. Ya, kan Kang Deddy Mulyadi orang Sunda. Kan, ya pasti ngomongnya Sunda. Masa yang ngomong bahasa Cina atau bahasa Rusia kan gak mungkin. Ya saya sendiri nih, aing orang Sunda, orang Tasik, yang ngomong bahasa Sunda tuh. Ini bukan pencitraan. Astagfirullahaladzim. Si teteh-teteh ini kadang-kadang kalau ngomong itu seolah-olah paham, seolah-olah mengerti, tetapi hanya omong kosong doang. Nah mungkin si teteh ini juga maklum ya, mungkin mau numpang tenar, mungkin mau numpang viral, secara tidak langsung ya, karena kan kejadian Kang Deddy Mulyadi turun langsung ke sungai itu viral ya, di berbagai media sosial, di berita, di mana-mana, kejadian itu viral. Nah mungkin si teteh ini mau numpang tenar, mau numpang viral, ya zaman sekarang orang biasanya kalau kontra dengan para pemimpinnya, dengan mengkritik pemimpin ketika pemimpin itu lagi viral, biasanya dia juga keangkat viral. Biasalah, ini politik marketing strategi si teteh-teteh ini, supaya namanya terkenal dan viral. Nah teman-teman, menurut saya pribadi si Kang Deddy Mulyadi, sebelum jadi gubernur, waktu jadi bupati, sebelum jadi anggota dewan pun, Kang Deddy Mulyadi tetap mempertahankan adat budaya Sunda ya. Pakaiannya sama dari dulu seperti itu, bahasa Sunda selalu digunakan dalam kebiasaan sehari-hari KDM, karena memang KDM asli orang Sunda gitu kan. Nah setelah ini katanya Kang Deddy Mulyadi berbicara Sunda itu disebutnya pencitraan katanya. Itu merupakan marketing politik yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana menurut teman-teman semua nih? Apakah teteh-teteh ini benar? Ini biasanya begini itu barisan sakit hati gitu kan. Ini pendukung-pendukung sebelah nih biasanya yang begini kan. Ketika orang lagi naik dia nempel kayak parasit. Supaya dia terkenal dan juga viral. Nah teman-teman silahkan tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.